Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan sahabat semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan baik ini kita berjumpa lagi untuk membahas karya ilmiah dari para sesepuh, dari para ulama, sehingga agar sanad dan yang kita pelajari dari guru-guru kita terus berkembang, baik hari ini dan sampai kapanpun nanti di generasi penerus di anak-anak kita. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang yaitu pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan di kehidupan kita ini. Artinya apa? Bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak semata-mata gratis ataupun tidak dipertanggungjawabkan. Kita tahu bahwa kita lahir itu kita menerima badan sudah ada lengkap dengan indera panca inderanya dan sebagainya, ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Karena dalam Al-Quran itu secara konsep nahwu, setiap lafal nikmat itu setiap ada huruf ala. Jadi nikmat itu pasti ada huruf jar ala, sehingga di situ yang menunjukkan arti pertanggungjawaban. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan lagi alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina. Ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban. Baik dalam hal ini bahwa kelak setelah kehidupan ini kita akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'in. Bahwa kelak di hari kiamat kaki kita tidak akan bergeser, tidak akan beranjak sebelum nanti kita melewati 4 hal tersebut. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Kita akan dipertanggungjawabkan atas umur kita. Kita tahu kita dikasih umur di dunia ini untuk hal apa saja. Apakah hal yang bermanfaat ataupun hal yang justru di situ membuat atau menjadikan maldorot. Ada yang diberi umur panjang tapi hanya untuk maksiat. Dia tidak berpikir bahwa kelak akan dipertanggungjawabkan. Ada yang dikasih umur pendek namun manfaatnya sangat panjang sekali atau sangat banyak sekali. Sehingga apa yang diharapkan dalam hadisnya adalah apa? Ketika kita dikasih umur yang panjang tapi diimbangi dengan amal yang baik. Sehingga Nabi pernah bersabda juga, khairukum qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang diberikan umur panjang dan berbuat atau mempunyai amal baik atau amal soleh. Kemudian yang kedua, wa an jasatihi fima ablahu. Akan dipertanggungjawabkan jasadnya. Apakah ketika hidup jasad ini digunakan untuk menyembah Allah atau bahkan sebaliknya untuk menyekutukannya? Karena kita tahu banyak di zaman-zaman ini kita kadang keluar dari rel syariat
yang diberikan oleh Allah. Kita nggak tahu badan itu sehat karena siapa, kita diberi kehidupan oleh siapa, itu tiba-tiba kita berterima kasih menghamba kepada selain Allah. Ini sungguh di luar nalar sehat. Itu jasad yang sudah diberikan Allah di dunia akan dipertanggungjawabkan. Tangan untuk apa, kaki untuk apa, bahkan diberikan akal sekaligus. Hati nanti untuk apa kelak akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi madza amila fihi. Kelak kita akan dipertanggungjawabkan, yaitu bagi orang yang mempunyai ilmu. Kita tahu di kitab Ihya dikatakan bahwa kullu bani adama halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Artinya dalam hadis itu menegaskan bahwa semua orang di dunia ini, Bani Adam itu akan rusak kecuali satu, yaitu orang yang berilmu. Namun orang berilmu pun tidak cukup. Ilmu akan menjadi muspro, akan menjadi tidak berguna tatkala tidak diamalkan. Untuk itu orang yang punya ilmu juga akan rusak ketika ilmu tidak diamalkan. Maka pada konteks ini wa an ilmihi madza amila fihi. Ketika orang diberi tanggung jawab ilmu, apakah ilmu itu digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengajarkan, apakah ilmu itu dinasrulkan, sebarkan dengan baik, ya, apakah ilmu itu ketika kamu sampaikan itu bisa mengenalkan Allah agar menghamba kepada Allah, atau justru sebaliknya orang akan menghamba kepada kamu. Maka ini penting ketika ilmu itu bermanfaat, bermanfaat untuk siapapun, bahkan untuk kamu sendiri, keluarga dan sekitarnya, ini akan memberikan dampak yang positif. Tapi untuk sebaliknya, maka pertanggungjawabannya akan berat. Kemudian yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita hidup itu diberi mal atau diberi rezeki yang berupa uang untuk bekal kehidupan di dunia. Tentunya itu untuk maksiat atau untuk hal yang bermanfaat. Bedanya di sini, pertanggungjawaban mal itu ditanyakan dapat dari mana, min aina iktasabahu dan wa fima anfaqahu. Dapat dari mana dan diinfakkan atau ditasarufkan kemana. Kalau yang tadi itu hanya pertanggungjawabannya cuma satu. Ketika dikasih untuk apa? Untuk mal ini ada dua pertanggungjawaban. Apakah mencari dari jalan yang benar, dan apakah nanti juga ditasarufkan di jalan yang benar. Untuk itu mal ini menjadi hal yang sangat krusial. Jadi hal yang sangat penting, sehingga ketika ada yang mencari dengan jalan yang benar tapi ditasarufkan di jalan yang tidak benar, ada yang mencari dengan jalan yang tidak benar justru kadang ditasarufkan di jalan yang benar. Maka dari itu kita perlu ingat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan.